Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resensi buku yang mana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih dan Ushul Fikih. Perkenalkan, nama saya Risma, mahasiswi semester 2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, bidang Sumber Daya. Teman-teman, yang pertama kita bisa melihat dari covernya terlebih dahulu. Nah, bagian depan memiliki warna hijau senada dengan aksen atau gambar masjid di bawahnya yang bertuliskan judul buku dan nama penulis. Dan bagian belakang terdapat komentar atau respon pembaca dari beberapa tokoh yang dipilih oleh penulis. Selain itu, di bagian bawahnya lagi terdapat kode ISBN dan juga nama penerbit dari buku yang saya resensi berjudul Fikih Ramadan, Fikih Harmoni, Dialog Tematik Ramadan dan Harmoni Keagamaan. Penulis Umar Faruk Masnuhin. Kebetulan buku yang satunya merupakan cetakan pertama pada bulan Mei 2018. Tebal halaman kurang lebih 136 halaman dengan dimensi 14,5 x 20,5 cm. Di buku ini juga terdapat kode ISBN dan juga diterbitkan pertama kali oleh Aswaja Presindo, anggota IKP nomor 071 dari Jakarta 2011. Buku ini ditulis oleh Kiai Haji Umar Faruk Masnuhin. Beliau adalah dosen di IPMAFA atau Institut Pesantren Muqaddam Al-Alam. Beliau juga salah satu pengasuh di Mahad Jamiah atau pesantren mahasiswa di kampus tersebut. Nah, selain itu beliau mengajar di beberapa pondok pesantren dan juga madrasah aliyah di sekitar Jember. Penulis lahir di Ngawi 15 September 1973. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di Rembang, lebih tepatnya di SD Nawawiyah pada pagi hari, Madrasah Diniyah pada sore hari, dan mengaji di pesantren pada malam hari. Setelah itu, beliau menempuh pendidikan sampai madrasah aliyah di perguruan Islam Pondok Utara. Juga kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka dan Manajemen Pendidikan, berkonsentrasi pada bimbingan konseling. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman nyantri di berbagai pondok pesantren. Penulis juga aktif dalam berbagai lembaga keagamaan, seperti beliau menjadi sekretaris lembaga Rasul Masail MIPATI, ketua MUI dan DMI, Dukuh Seti, dan masih banyak yang lainnya. Informasi yang saya dapat dari buku ini bahwa buku ini terbit karena pemikiran penulis untuk membukukan tulisan-tulisannya agar lebih bermanfaat lagi. Pada mulanya bulan Ramadan 2013, Timbunan Kamus IPMAFA meminta pengasuh Mahad Jamiah atau pondok pesantren mahasiswa di kampus tersebut untuk menjadi narasumber di video cetak, tepatnya di koran Suara Merdeka sesi Suara. Tahun kemudian tawaran yang sama juga diberikan oleh pengurus atau pengasuh Mahad Jamiah. Namun tawaran ini diberikan oleh koran Jawa Pos sesi Radar Kudus. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari kedua koran tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap redaksi memiliki batas maksimum panjang tulisan. Penulis berusaha untuk mematuhinya. Akan tetapi tulisan yang dikirim dan yang dimuat dalam halaman terkadang berbeda karena adanya editing atau pemotongan sesuai tersedianya ruang lelang. Buku ini merupakan versi yang belum dikirim penulis ke redaksi. Sedangkan untuk topik tanya jawabnya sendiri semula diasumsikan terkait bulan Ramadan dari berbagai sisi saja. Ya, tetapi karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke redaksi dan diteruskan ke penulis sehingga penulis mengikuti alur dari pertanyaan tersebut.
Buku ini memiliki 3 subjudul, yaitu Harmoni Akidah, Harmoni Ibadah, dan Harmoni Muamalah, yang di dalamnya terdapat 42 tanya jawab yang telah dipaparkan oleh penulis. Menurut saya, buku ini berbeda dengan buku fikih Ramadan yang lain yang biasanya berisi tentang tata cara, puasa, dan lain sebagainya. Tetapi buku ini berisi tentang ibadah-ibadah yang dapat dilakukan saat bulan Ramadan dan dapat dilakukan juga pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan juga memuat permasalahan-permasalahan yang sering dibingungkan oleh masyarakat. Mungkin karena buku ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh masyarakat tentang kebingungannya dalam beribadah pada bulan Ramadan. Pembahasan yang dimuat pada buku ini merupakan kutipan dari 2 Quran tersebut yang sudah disusun dan diorganisir oleh penulis sedemikian rupa yang memunculkan pola paradigma dan tematik yang saat itu menjiwai alam pikiran sang penulis, yaitu Ramadan dan Harmoni. Sehingga buku ini diberi judul Fikih Ramadan, Fikih Harmoni, Dialog Tematik Ramadan dan Harmoni Keagamaan. Teman-teman, kelebihan dari buku ini yang saya tangkap, yang pertama yaitu pemilihan kata dan bahasa yang tepat, sehingga buku ini mudah dipahami oleh pembaca, atau singkatan dari pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh penulis menurut saya tidak bertele-tele. Dari segi penjelasan, penyampaian materi sangat jelas dan ringan, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Didukung dengan dalil Al-Quran dan hadis sehingga menguatkan pendapat dari penulis. Juga adanya tanda untuk kata penting atau kata kunci dari permasalahan yang dicetak miring. Menurut saya, itu dapat memudahkan kita dalam mengingat kata tersebut, dan jika kita tidak mengetahui dari arti dari kata tersebut, kita bisa mencari tahu atau mencari penjelasan dari kata penting tersebut. Terakhir, buku yang tidak terlalu tebal hingga memberikan kesan nyaman untuk membaca karena mudah dibawa pembahasan, dan materi yang menarik membuat pembaca untuk segera menyelesaikan buku ini dengan cepat. Kekurangan buku. Dari segi materi, saya tidak menemukan kekurangan dari buku ini. Jawaban dari pertanyaan yang disajikan sudah sangat jelas dan tuntas. Hanya saja saya mendapatkan kesalahan dalam penulisan. Contohnya pada daftar isi, yakni subjudul Harmoni Ibadah nomor 28 tentang iktikaf makan minum sembarang. Tapi dalam halaman terkait, yakni halaman 82, tertuliskan iktikaf sembari makan minum. Mungkin untuk kesalahan penulisan, untuk sebagian orang tidak dipermasalahkan, tetapi lebih baik jika penulisan dalam buku itu diperhatikan agar tidak ada kesalahan-kesalahan dalam menulis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.